Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan KM-nya siapkan terlebih dahulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum surat pendek ya, yaitu membaca surat Al-Insyirah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Na'anka wijrak. Alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Oke, kita absen dulu. Kita cek kehadirannya. Andeansah, Akila, Yo. Tahu materi minggu kemarin tentang apa? Materi minggu kemarin tentang syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Itu sujud. Sekarang kita lanjutkan ya ke demonstrasi atau praktik. Demonstrasikan. Pak ingin bertanya dulu nih. Ada yang tahu apa itu sujud syukur? Ya, silahkan. Sujud syukur. Jadi sujud syukur itu sujud yang dilakukan ketika mendapatkan nikmat. Nikmat apa? Maka kita yang kedua sujud sahwi. Oke, sujud syukur. Silahkan. Apa sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Ya, ketika ragu-ragu dalam apa? Misalkan dalam bilangan atau dalam ada yang tahu sujud tilawah? Sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat sajdah. Duduknya yang rapih, yang nyaman ya, supaya kita belajarnya nanti selanjutnya kelompok mempraktikkan, setiap orang mempraktikkan ke depan untuk melakukan demonstrasi ya. Ini nanti ada LKPD yang harus diisi, perjalanan diisi. Mengagungkan Allah. Materi pokoknya ini bisa diperhatikan. Akan dilakukan adalah demonstrasi atau praktik. Jadi nanti setiap observasi, jadi Bapak melakukan observasi selama pembelajaran. Nanti kalian akan dinilai ya. Bagaimana keaktifannya, bagaimana misalkan keaktifan dalam bertanya atau yang lainnya. Kemudian nanti di akhir ada tes nanti di akhir pertemuan. Selanjutnya tujuannya ini kita bisa memahami tujuan pembelajarannya, perintah agama tentang sujud syukur. Kemudian kita bisa mendeskripsikan bagaimana tata cara sujud syukur, bisa praktik ya mengenai sujud yang tiga. Sujud. Di mana sujudnya? Di mana ini sujudnya? Di lapangan. Selanjutnya, sujud syukur adalah sujud yang tadi orang sujud ketika orang mendapatkan nikmat. Coba kita bisa perhatikan. Saya lulus. Nah, selanjutnya cara sujud syukurnya. Sujud syukur dilaksanakan ketika seorang memperoleh nikmat darinya. Kemudian tata caranya ini. Jadi kita sudah mendapat nikmat langsung. Nah, sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Hukumnya adalah sunnah. Jadi apa sebab-sebabnya baca? Terus? Kelebihan rakaat atau rukun dalam sholat. Apabila lupa tidak melakukan
Tasahud awal. awal atau tidak mengerjakan salah satu di antara sunatnya salah. Oke, itu salah satu sebab melakukan sujud sahwi. Selanjutnya sujud sahwi. Nah, sudah makan belum? Belum. Makan dulu di rumah yang banyak. Ini tata caranya. Yang terakhir sujud apa? Coba siapa yang mau membacakan apa itu sujud tilawah, bacakan. Ini. Terus Al-Furqan ayat 60 tarib ya, ayat terakhir itu. Kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Oke. Itu dibacakan hikmahnya itu. Yang ada di itu tinggal dibacakan. Ya, itu bacakan akil manusia. Ini hikmah sujud sahwi dan sujud tilawah. Alatnya coba kalian memperhatikan. Ya, teman-temannya memperhatikan, menganalisis, menulis hasil daripada demonstrasi yang sudah dilakukan atau dibacakan di depan teman-temannya. Hasil dari sini. Demonstrasi. Silakan teman-teman yang lain memperhatikan ya. Oke, sujud syukur. Ini akan mendemonstrasikan sujud sudah mendapat nikmat contohnya ya. Silahkan langsung baca takbir, langsung sujud sok. Silahkan. Allah yang keras ya. Allahu Akbar. Niat langsung sujud. Allahu Akbar. Baca doa. Wala haula. Langsung beres. Allahu Akbar. Langsung salam. Assalamualaikum. Tepuk tangan. Sujud sahwi di posisi tasawuf akhir, tahiyat akhir. Salam sujud 2 kali ya. Karena lupa misalkan rakaat, Anda itu lupa rakaat, sujud 2 kali silahkan. Allahu Akbar, baca doanya. Subhana malayanamu wala. Allahu Akbar, duduk dulu. Robbik firli Najburni warfani warzukni wahdini wafini. Sujud lagi Ande. Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kemudian sujud tilawah silahkan. Fadilah sujud. Baca doanya, baca dulu doanya. Sajadah. Ahsanul khaliqin. Langsung. Allahu Akbar, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, udah. Mau memperhatikan sujud syukur. Allahu Akbar, langsung sujud. Subhanallah. Salam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, tepuk tangan. Oke, kemudian sebelum salam sujud 2 kali. Allahu Akbar. Subhana malayanamu wala. Allahu Akbar, baca doa dulu. Robbik firli. Allahu Akbar.
Terus Allahu Akbar, baca doanya langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah, tepuk tangan. Selanjutnya. Oke. Sujud syukur. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Allahu Akbar. Salam. Oke, tepuk tangan. Sekarang seluruh siswa sudah mendemonstrasikan. Kemudian nanti dipresentasikan ke depan, ya, untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Oke, silahkan ke depan dari sini. Silakan menghadap teman-temannya. Sujud tilawah adalah sujud ketika kita mendengar ayat sajadah dalam Al-Quran di dalam sholat ataupun di luar sholat. Oh, jadi sujud tilawah itu apa? Bagus, tepuk tangan. Yan, Jaki, Jidan. Tidak boleh berperilaku sombong dan Ya. karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat salah, hilaf dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Demikian halnya ketika kita bersalah dengan orang tua, guru maupun teman, harus segera meminta maaf kepada mereka. Tepuk tangan. Silakan dibacakan, Lesa dipresentasikan. Seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atau telah terhindar dari bahaya. Hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah. Hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah. Sudah, terima kasih. Oke, sekarang seluruh siswa sudah mempresentasikan hasil daripada analisisnya. Oke, sebelum kita melakukan refleksi, sebelum kita melakukan tes formatif ya, nanti apakah ada pertanyaan dulu mengenai materi yang sudah disampaikan? Siapa yang mau bertanya, acungkan tangannya. Oke, itu silakan namanya siapa? Rima. Boleh tidak? Tidak boleh. Sujud syukur itu dilaksanakan di luar sholat. Kecuali sujud tilawah ya. Kalau dalam sholat. Kita apresiasi sudah berani bertanya. Yang kedua ada lagi yang mau bertanya? Rama. Bolehkah sujud tilawah di luar sholat? Boleh tidak? Boleh ya. Ketika kita mendengar ayat sajadah, bagus pertanyaannya. Ada yang lagi? Nah, itulah ya materi mengenai sujud syukur, sujud sawi dan sujud tilawah. Kita melakukan refleksi dulu ya mengenai materi yang sudah disampaikan. Apakah kalian masih ingat ketika sudah mendapat hikmat? Ya, hikmahnya itu adalah sebagai manusia kita pasti akan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berbuat kebaikan, maka jangan ragu-ragu pasti kebaikan. Selanjutnya di terakhir sebelum membuat rangkuman untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian mengenai materi yang sudah disampaikan melalui demonstrasi tadi. Bagikan satu orang satu, silakan diisi namanya. Kebagian belum? Tidak ada yang ngobrol. Langsung diisi. Waktunya 20 menit. Pause dulu. Oke, waktunya habis. Silahkan dikumpulkan. Sama LKPD-nya ya dikumpulkan itu. Tiap kelompok. Sekarang kalian membuat kesimpulan. Di buku tulis saja membuat kesimpulan. Sudah tadi dapat mengenai apa? Misalkan sujud syukur, sujud sawi. Oke, sudah beres. Kesimpulannya sudah Bapak bikin, yaitu sebagai manusia kita tidak boleh sombong dalam kehidupan sehari-hari. Sujud adalah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan. Beres? Oke, alhamdulillah anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga nanti tesnya bagus-bagus ya. Ucapkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.